Timnas senior tanpa tambahan naturalisasi di sisa laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3. Bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Pernyataan ini Bung Goldin kutip dari salah satu media online yang Pak Erick Thohir mengatakan bahwa akan fokus di dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia zona Asia saat Timnas Indonesia nanti menghadapi China dan juga menghadapi Jepang. Dan kabarnya Pak Erick Thohir sangat optimis. Ini prediksi kita biasanya gini ya, menang lawan Cina, kemudian imbang lawan Jepang. Seperti itu kan sepertinya normal ya. Tapi Pak Erick optimis bahwa Timnas Indonesia harus memenangkan dua laga tersebut, laga krusial. Jadi memang secara semangat ini luar biasa kalau menurut Bung Goldin. Jadi sebelum pertandingan itu dimulai, optimisme harus dikedepankan untuk mengubah situasi Timnas Indonesia. Mungkin saja kalau misalkan nanti Timnas Indonesia bisa memenangkan dua laga tersebut, bisa saja nanti kalau misalkan ada dinamika nanti di grup lain, atau bukan di grup lain, di pertandingan lain seperti Australia ketemu Arab Saudi, Australia ketemu Bahrain gitu, nanti bisa Timnas Indonesia diharapkan mungkin lolos otomatis gitu. Tapi mengenai dengan hal ini, Bung Goldin sebenarnya sangat setuju ya dengan keputusan Pak Erick Thohir, walaupun memang sudah ada nama-nama yang digadang-gadang akan bergabung, seperti mungkin salah satunya Tristan Grogier itu ya, yang digadang-gadang akan bergabung. Tapi Pak Erick di sisa dua laga ini menyetop dulu program naturalisasinya agar mungkin tim dapat lebih berkonsentrasi, karena kalau misalkan datang baru langsung main juga itu kurang bagus juga ya. Takutnya pemain kena mental. Menurut Bung Goldin ada satu ya pemain yang kena mental, itu Dan James ya. Dia baru bergabung, kemudian bermain di laga krusial melawan Australia, di laga berat, akhirnya tidak bisa memberikan sesuatu karena mungkin sepak bola itu tidak instan ya, butuh proses, butuh pengenalan kepada pemain. Sebenarnya pemain ini kalau Bung Goldin lihat di Go Ahead Eagles ya, di liga itu sangat bagus dan menjadi andalan ya, bisa menyisir lini serang di sebelah kiri. Tapi ketika membela Timnas Indonesia itu kurang terlihat kemampuannya, karena mungkin timnya baru bertemu dengan tim kuat, tandang lagi posisi Timnas Indonesia, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terbukti pada pertandingan kedua melawan Bahrain, dia tidak dimainkan. Berbeda dengan Paolo Pessi. Nah, dengan adanya Paolo Pessi ini di lini tengah, Timnas Indonesia sebenarnya memberikan harapan ya, karena memang ini yang dibutuhkan. Tom Hey bagus, kemudian Ivar Jenner bagus, tapi ada sedikit kelemahan karena cara bermainnya. Karakter dari Paolo Pessi ini lebih ke box to box murni ya. Kalau misalkan Tom Hey kan kalau box to box mungkin dia kurang secara fisik kurang kuat, tapi secara intelijensi untuk memberikan atau mengawali penyerangan itu Tom Hey itu kekuatannya di situ. Dengan terlihat umpan-umpan yang sangat bagus, yang sangat brilian, dia bisa memberikan, dan dilapis oleh Paolo Pessi. Kalau menurut Bung Goldin, untuk kedua komposisi ini saja di tengah sudah cukup kalau misalkan untuk melawan Cina. Tapi nanti kalau untuk melawan Jepang beda cerita ya. Mungkin strateginya apa, mungkin Coach Patrick sudah belajar pada saat Timnas Indonesia tandang melawan Australia. Jadi dia melihat, Timnas Indonesia ini kalau misalkan di kandang bagus, memiliki kekuatan main ke-12, tapi pada saat tandang ini yang menjadi masalah. Entah strategi apa. Kalau misalkan kemarin Australia sangat terbuka sekali permainannya, mungkin nanti ketika melawan Jepang, setelah melihat dua pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dan melawan Bahrain, ini pasti akan menjadi evaluasi, dan Timnas Indonesia tidak akan gegabah. Mungkin pada saat nanti melawan Jepang akan lebih bermain defensif untuk memastikan minimal Timnas Indonesia itu bermain imbang ya melawan Jepang ya. Kalaupun memang tidak bisa menang, tapi jangan sampai kalah. Jadi itu menurut Bung Goldin keputusan Pak Erick Thohir dengan tidak menambah pemain baru itu sudah tepat, karena pemain ini lebih baik dimatangkan chemistry-nya untuk menghadapi dua laga sisa itu. Dan Bung Goldin yakin Timnas senior atau Timnas Indonesia yang sedang memburu Piala Dunia ini bisa berbuat banyak lah ketika melawan Cina. Kita berharap menang, memiliki optimisme tinggi melawan Cina, kemudian pada saat melawan Jepang nanti meraih hasil positif ya, misalkan imbang atau bisa menahan lah seperti Arab Saudi tandang pada saat melawan Jepang. Arab Saudi saja bisa, kenapa
timnas Indonesia tidak bisa dengan permainan yang sudah mulai terbentuklah chemistry-nya. Jadi itu aja menurut Bung Goldin sudah tepat. Pak Erick Thohir, salam timnas Indonesia.